Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Arif Isti Pramusinta di channel Pejuang Pendidik teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini aku akan membahas soal-soal yang kemarin sudah saya sendiri bahas dengan Kak Vira dan Kak Fajar pas live malam minggu. Nah, karena berhubung kemarin itu baru beberapa soal yang dibahas, kali ini aku akan bahas full 20 soal dari tes-tes atau soal-soal di Bincang Santiu. Langsung saja yuk kita mulai. Oh ya, sebelum aku mulai, teman-teman sekalian, aku ingin mengucapkan selamat bagi khususnya teman-teman yang sudah ikut tryout kedua kemarin di Bimbel Online Ayo CPNS, di mana sangat banyak, sekian ratus orang itu sudah lewat dari 350 nilainya. Di sini aku tuliskan bahkan ada yang di situ dapat nilai di atas 450. Dan ini soal-soal new, soal-soal baru yang memang disusun sesuai FR yang disusun oleh para CPNS yang sudah terlebih dulu lulus di 2019 maupun 2018. Di sini memang masih didominasi nilai yang warna orange yaitu 350 sampai 374, tapi kalau teman-teman di situ yang merasa nilainya 350 sampai 374 ini, teman-teman belajar yang lebih rutin lagi, perbanyak apa? Perbanyak teach teman-teman sekalian, yaitu ngajar. 1 bulan lagi dari hari ini, insya Allah teman-teman harusnya sudah di atas ini teman-teman, kategori yang 400 sampai 425 atau ini ya. Ini cukup banyak teman-teman sekalian. Sehingga teman-teman sekalian nanti saya harapkan yang di atas 400 tetap konsisten, bahkan di sini juga yang 426 sampai 450 juga cukup banyak. Dan kita sama-sama berjuang untuk dapat tetap 400 lebih di ujian SKD. Dan teman-teman sekalian, bagaimana belajarnya? Yaitu learn, do, dan teach. Dan teman-teman bagi yang di situ ingin mengikuti sesi bersama saya, kemudian Kak Vira, Kak Fajar di Ngabuburit Tiu, teman-teman bisa di situ daftar melalui Shopee Pejuang Pendidik ya. Pejuang Pendidik. Oke. Nah, belajarnya bagaimana? Belajarnya yang akan kita pakai modelnya adalah learn, do, dan teach teman-teman sekalian. Jadi teman-teman nanti kita harapkan untuk banyak learn. Learn itu berarti belajar, memperhatikan, kemudian menyimak dengan seksama, niatnya memang mau belajar. Kemudian di situ teman-teman ikut mengerjakan, yaitu do. Do yang setengah itu ikut mengerjakan. Jadi kalau kita nanti berikan soal-soal, kita minta teman-teman untuk segera habiskan soal itu, selesaikan soal itu, supaya teman-teman juga paham, bukan hanya melihat, mendengar, bukan hanya learn tapi juga do. Dan juga teman-teman sekalian, do yang berikutnya kita dorong teman-teman untuk nanti sampai ujian CPNS, dan ini grupnya juga masih aktif, bahkan juga webnya nanti yang akan digunakan juga tetap aktif. Itu teman-teman membuat soal ya, membuat soal yang apa? Yang dua, yang pertama yang mirip, yang kedua yang tidak mirip. Tidak mirip itu maksudnya apa? Sesuai imajinasi teman-teman sekalian ya, sesuai imajinasi. Kemudian keduanya ini wajib dikerjakan, bikin soal dan dikerjakan. Kalau nggak bisa bagaimana? Tanyakan nanti di grup. Saya juga insya Allah akan aktif nimbrung ke teman-teman sekalian, supaya apa? Nanti khususnya TIU teman-teman sekalian bisa terakselerasi. Kemudian yang juga penting dan wajib diikuti oleh teman-teman sekalian yang mengikuti Ngabuburit TIU dan juga yang ingin di situ nilai TIU-nya sangat memuaskan, teman-teman saya dan kami minta untuk selalu teach. Kalau di situ besok insya Allah akan kita bagi menjadi 12 sub materi dari TIU, maka teman-teman kita harapkan sekali sub materi itu teachnya 3 kali. Boleh ke suaminya, boleh ke istrinya, boleh ke teman di grupnya. Dengan apa? Ya dengan share soal, dengan ikut menjawab pertanyaan, dan juga sesi Zoom. Jadi kita sediakan teman-teman sekalian, bukan hanya sekian kali pertemuan dari Kak Vira, Kak Fajar, kemudian saya sendiri, tapi juga teman-teman kita nanti akan berikan Zoom premium free sampai di situ menjelang ujian CPNS, sehingga teman-teman teachnya bisa lancar. Oke?
Pertanyaan yang pertama teman-teman sekalian, kemarin ada padi masak, kemudian ikan, kemudian titik-titik makan. Teman-teman sekalian, ini kemarin jawabannya kita sudah kasihkan adalah makan dan masak. Nah, kenapa makan? Padi itu butuh dimasak untuk bisa dimakan. Ikan pun juga butuh dimasak dulu untuk dimakan, sehingga jawabannya adalah yang C. Nomor 2, semua perwira baru wajib mengikuti latihan tempur. Kemudian pernyataan yang kedua, sebagian perwira baru mengunjungi asrama. Nah, kalau kita ketemu dengan semua dan sebagian, ini teman-teman sekalian, jawabannya adalah pilih yang mengandung arti sebagian, mengandung arti atau makna sebagian. Tidak harus di situ pasti pakai kata sebagian, tidak. Teman-teman sekalian, maksudnya mengandung makna sebagian, kita lihat di pilihannya. Di sini sebagian perwira baru, semua perwira baru dan sebagian perwira baru. Jadi kata kuncinya adalah perwira baru. Di sini juga perwira baru. Maksudnya sebagian apa? Sebagian dari perwira baru ini ya. Nah, coba yang mana? Yang A, sebagian perwira baru mengikuti latihan tempur dan ke asrama. Sebagian perwira baru mengikuti latihan tempur dan ke asrama. Padahal di pernyataan pertama ini, di pernyataan pertama, pernyataan kedua, di sini ini harusnya semua ya, tapi di sini sebagian sehingga ini salah. Kemudian sebagian asrama dikunjungi perwira baru. Sebagian asrama. Kita ngomongin perwira baru, bukan ngomongin asramanya ya. Sehingga ini juga bukan sebagian asrama, tapi sebagian perwira baru harusnya. Maka ini juga salah. Yang C, semua perwira baru, jangan sampai situ doang bacanya. Semua perwira baru yang mengunjungi asrama, berarti teman-teman sekalian, ini sampai sini bacanya ya. Ini mengikuti latihan tempur. Ini katanya semua, tapi sebenarnya mengandung arti sebagian. Kenapa? Perwira baru yang mengunjungi asrama. Nah, kecuali kalau di sini semua perwira baru doang, nah ini baru salah. Semua perwira baru yang mengunjungi asrama di sini ya, sebagian perwira baru yang mengunjungi asrama, di situ mengikuti latihan tempur, dan inilah yang betul. Coba kenapa ini betul dan DE salah? Yang D, sebagian perwira baru mengikuti latihan tempur di asrama. Nah, teman-teman sekalian, sebagian perwira baru mengikuti latihan tempur di asrama, nggak ada yang menjelaskan begitu ya. Kemudian E, sebagian perwira baru mengunjungi asrama sambil latihan tempur. Nah, ini apalagi ya, nanti asramanya bisa hancur ya, karena latihannya di asrama. Jadi yang betul yang C. Nomor 3, 0,80% dikalikan 0,10% dikali 0,10% dibagi 0,20% kali 0,20% dikali 0,20% sama dengan berapa? Teman-teman sekalian, ini bisa beberapa cara. Cara yang pertama teman-teman, ini kan sama semua 0,80% dan yang lainnya sama semua polanya ya. Sehingga ini bisa kita coret ya, ini dengan ini 4, ini 1 ya. Ini dengan ini 1, ini 2, ini 1, ini 2. Sehingga 4 per 2 kali 2 ya. Nah, sama dengan 1. Jadi jawabannya A. Atau ya sudah, kita cara yang kedua bagaimana? Ini cara yang pertama ya. Cara yang pertama. Cara yang kedua bagaimana? Cara yang kedua ini kan sama saja 8 kali 1 kali 1 dibagi 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 dibagi 8 sama dengan 1. Nah, teman-teman silahkan mau pakai cara yang mana, yang penting jawabannya adalah A atau 1. Nomor 4. Jika 1/D dikurangi 1/C sama dengan 12 dan 1/C plus 1/D sama dengan 6, maka nilai 1/D kuadrat dikurangi 1/C kuadrat adalah titik-titik. Nah, teman-teman sekalian, biasanya kan kita ingat nih, kalau misalkan ada A kuadrat dikurangi B kuadrat, itu sama dengan A plus B dikalikan A minus B ya. Kita ingat ini.
Tapi kalau kita dihadapkan dengan soal pecahan seperti ini, tiba-tiba kita ngeblank. Bener apa bener? Padahal teman-teman sekalian, ini cuman dibalik saja dan kita bisa misalkan seper D ini jadi X, kemudian seper C jadi Y, sehingga seper C ini Y, seper D ini X, dan seper D kuadrat ini kan sama saja X kuadrat dikurangi seper C kuadrat adalah Y kuadrat. Sehingga apa? X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan X plus Y dikalikan X min Y. Oke, sekarang X plus Y-nya berapa? Ini ya teman-teman ya. Nah, langsung ketahuan ini 6. Dikalikan berapa? Ini ya teman-teman sekalian. Nah, di sini. Ding ding. Dikalikan 12 sehingga sama dengan hasilnya 72. Jawabannya adalah yang E. Loh, ini kan tapi seper C ditambah seper D, bukan seper D tambah seper C gitu. Ya, namanya X plus Y itu kan sama dengan Y per X plus X ya, sama dengan 6. Ya, teman-teman ya. Jangan bingung ya. Nomor 4 begitu. Nomor 5. Jika 63X dikurangi 126Y sama dengan 108, maka nilai dari 14Y dikurangi 7X sama dengan titik-titik. Loh, ini gimana caranya? Ya, diselesaikan ya. Tapi sebelum menyelesaikan ini teman-teman sekalian, saya mau tanya dulu. Kalau misalkan nih ada 10 dikurangi 2, berarti hasilnya adalah 8. Berarti kalau di situ 2 dikurangi 10 sama dengan adalah minus 8. Kok bisa? Ya bisa. Karena 2-nya jadi depan, 10-nya jadi belakang. 2-nya jadi positif, 10-nya jadi minus, sehingga hasilnya pasti minus. Sehingga teman-teman sekalian, kalau misalkan ya, ini belum bahas soal. Kalau ada soal seperti ini, kemudian yang ditanyakan adalah 126Y dikurangi 63X, ini sama dengan berapa? Berarti sama dengan minus 108 ya. Nah, yang ditanyakan adalah 14Y dikurangi 7X sama dengan titik-titik teman-teman sekalian. Caranya bagaimana? Caranya adalah semua soal TIU teman-teman sekalian ini pasti tidak dengan kebetulan ya, tapi sudah direncanakan oleh si pembuat soal. Di sini teman-teman sekalian, kita lihat ini 63, ini 9. Apa hubungannya 63 dan kok 97 ya? Apa hubungannya antara 63 dan 7? Hubungannya apa? Oh, ternyata 63 kalau dibagi 7 itu hasilnya 9. Artinya di sini teman-teman sekalian, ini adalah hasilnya 1/9 dikalikan minus 108 sama dengan minus 12. Loh, yang depan kok enggak dikerjakan? Kalau nggak percaya ya ayo dicek. Yang depan ini pasti 126 dibagi 9 itu sama dengan 14. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, ini sudah terjawab ya teman-teman sekalian ya. Nih, set. Jawabannya ini. Nah, nomor 5. 529 dalam kurung 26 ditambah 17 dalam kurung 529 dikurangi 527 dikalikan dalam kurung 43. Jawabannya berapa teman-teman sekalian? Boleh kita mengali-kalikan ya. 529 kali 26 ditambah 17 kali 529 dikurangi 527 kali 43. Tetapi kan kita sudah sama-sama lulus SMK atau SMA ya. Nah, di sini ada yang sama ya teman-teman ya. Maka kita kerjakan dulu yang depan ini ya. Yang sama kita jadikan satu, yaitu 529 dikalikan berapa? 26 ditambah 17, kemudian dikurangi ini 527 dikalikan 43. Ini menjadi 529 kali 43 dikurangi 527 dikalikan 43. Yang sama yang mana teman-teman? Ternyata ada kesamaan 43, maka ini sama dengan
43 yang sama kita taruh depan. 529 karena di sini pengurangan, ini menjadi tetap pengurangan 527. Ini ke sini, ini ke sini ya. Sama dengan 43 dikalikan 529 kurangi 27, ini sama dengan 2, sehingga 43 kali 2 adalah 86. Jawabannya adalah yang D. Nomor 7, 111 dikurangi 34 kuadrat dikurangi 60 plus 13 dikuadratkan. Jawabannya berapa teman-teman? Ini boleh juga ya dikali-kalikan dulu ya. Nah, 111 ini berarti dikurangi 34 berapa? Tuh, berapa ini ya? 111 kurangi 34. Wah, susah banget ya. 66 ditambah 11. 77 ya. 77 kuadrat dikurangi 60 ditambah 13, 73 kuadrat. Nah, teman-teman ingat nggak? Tadi ketika ada A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A plus B dikalikan A minus B. Sehingga kalau ini adalah yang 77 ini A dan ini B, maka jawabannya adalah A plus B dikalikan A minus B. Kita kerjakan. 77 ditambah 73 dikalikan 77 dikurangi 73. Ini sama dengan 150 ya. Kemudian ini berarti sama dengan berapa? 4. 150 kali 4 sama dengan 600. Jawabannya adalah B. Mudah apa mudah ya teman-teman? Ternyata mudah ya. Nomor 8, 13, 15, 5, 36, 13, 8, 82, 11, 11, 174. Ini kira-kira apa gitu ya? Tapi kita mulai melihat coba dari sini. 174, 82, 36, 13. Apa hubungannya? Ini harusnya ada hubungannya. Hubungannya apa? Oh, ternyata 13 kali 36 itu kalau misalkan 13 saya kalikan 2 kan 26. 26 supaya ke 36 berarti tambah 10. Berarti ini kali 2 ditambah 10. Ini harusnya kali 2 tambah 10, betul? Oh ya, betul. Kali 2 ditambah 10. 36 kali 2 72 ditambah 10 82. Ini kali 2 ditambah 10. Ini pun teman-teman sekalian, ini di sini adalah kali 2 ditambah 10. Tapi ini nggak ditanyain. Wah, sayang banget ya teman-teman sekalian, ini nggak ditanyain. Nah, karena nggak ditanyain, ya sudah kita kerjain yang ditanyakan saja di sini ya. Teman-teman sekalian, kira-kira apa yang di situ? Nah, kira-kira apa? Ternyata teman-teman sekalian, ini ada pola 15. Kemudian ini ada pola 13, ini ada pola 11. Seharusnya di sini juga berurutan. Ini minus 2, ini harusnya minus 2, sehingga ini 9. Yang paling cocok itu hanya A dan B, sehingga kita eliminir jawaban C, D, dan E. Nah, yang paling belakang apa? Teman-teman sekalian, ini ada 5, ini ada 8, ini ada 11, ini ada titik-titik, sehingga ini ke sini plus 3, ini ke sini plus 3, ini ke sini juga plus 3, sehingga ini 14. Jadi jawabannya adalah yang B. Semoga teman-teman jelas ya teman-teman ya. Nomor 9. Adiknya Naomi adalah seorang anak kecil yang sangat imut-imut yang umurnya merupakan penjumlahan X dan Y. Jika X diketahui sisa pembagian 7 pangkat 520 bagi 5 dan Y adalah sisa dari pembagian 3 pangkat 210 dibagi 10, maka adiknya Naomi 10 tahun yang akan datang akan berusia titik-titik ya. Ini X, ini Y, kemudian nanti dijumlahkan ya, sisa pembagian, kemudian nanti ditambahkan lagi 10, begitu ya. Kita cari X-nya dulu ya. 7 pangkat 520 dibagi 5 sisanya berapa? Nah, sisa inilah yang nanti menjadi X ya, ini. Nah, tapi kita cari dulu polanya. Cari apa? Pola. Pola, bukan pola ya.
7 pangkat 1 sama dengan 7. 7 pangkat 2 sama dengan 49, atau kita tulis satuannya saja, yaitu 9. Kenapa kita tulis satuan? Karena teman-teman sekalian, kalau kita punya angka 11 dibagi 5, maka di situ hasilnya 2, sisa 1 ya. Kemudian kalau di situ 67, maka kalau dibagi 5, ini sisanya berapa? 67, 60-nya habis ya kalau dibagi 5, berarti tinggal 7 dikurangi 5, sisanya berarti 2. Artinya teman-teman, kita hanya melihat satuannya saja ya. Kalau di situ satuannya di bawah 5 ya tinggal ditulis itu berapa. Kalau di atas 5 berarti satuannya itu dikurangi 5 sehingga itu jadi sisanya. Semoga teman-teman paham. Kita lanjutkan. 7 pangkat 3 sehingga adalah 9 kali 7. 9 ini kali 7 berarti 63. Kita tulis 3-nya saja. 7 pangkat 4 berarti 3 kali 7 itu satuannya 1. Kemudian 7 pangkat 5 ini sama dengan 1 dikalikan 7, ini 7 satuannya. 7 pangkat 6, 7 kali 7 lagi satuannya 9. 7 pangkat 7 berarti sama dengan 9 ini dikalikan 7 lagi, satuannya adalah 3. Dan 7 pangkat 8 ini 3 kali 7 satuannya adalah 1. Ini titik, ini juga sama ya. Tapi kita hanya melihat satuannya saja. Karena apa? Seperti yang saya kotakin ini ya teman-teman ya. Nah, kita tidak melihat angka-angka yang di depannya. Oke, ketika kita ditanyakan 520 pangkatnya ya, di sini ya, 7 pangkat 520 itu berapa sih? Nah, ternyata di sini teman-teman sekalian, ini setiap 4 kali ini polanya berulang. Kok tahu 4 kali? Ya ini ya, 7 ke 7 lagi 9, 9, 3, 3, 1, 1, atau 7, 9, 3, 1, 7, 9, 3, 1 gitu ya. Sehingga ketika pangkatnya 4, 7 pangkat 4 ini akan sama dengan 7 pangkat 8. Pasti sama dengan 7 pangkat 12, 7 pangkat 16, setiap kelipatan 4. Begitu juga dengan 7 pangkat 3, ini akan sama dengan 7 pangkat 7, 7 pangkat 11, 7 pangkat 15, dan seterusnya. Caranya bagaimana? Dibagi 4 ya. Dibagi 4, di sini kalau habis maka seperti pangkat 4. Kalau di situ sisa 1 seperti 7 pangkat 1. Maka ketika 7 pangkat 520 ini dibagi 4, maka di situ 520-nya ini seperti habis ya, seperti 7 pangkat 4, sehingga ini satuannya adalah 1. Sehingga kalau 1 ini dibagi 5, maka sisanya ini adalah 1. Oke teman-teman, bisa diikuti ya. Kemudian ketika kita sudah dapat X, maka kita nyari Y. Nyari Y ini bagaimana? 3 pangkat 210 dibagi 10, ini sisanya titik-titik ya. Di sini ini kita cari. Maka kita bikin polanya dulu. Ya, 3 pangkat 1 sama dengan 3, 3 kuadrat sama dengan 9, 3 pangkat 3 ini sama dengan satuannya 7. Kenapa kita ngomongin satuan lagi? Ketika teman-teman ada angka di sini ya. Misalkan 11 dibagi 10, maka di situ sisanya adalah habis 1, terus sisanya 1. Kalau 27 bagi 10 berarti 2, sisanya 7. Maka kita sebenarnya hanya ngomongin satuan juga ya teman-teman. Satuannya berapa, itulah yang nanti akan mengisi di sini. Sehingga 3 pangkat 4 adalah 7 kali 3 titik-titik, ya ini 21 ya. Kemudian 3 pangkat 5 sama dengan 1 kali 3, ini balik 3 lagi. 3 pangkat 6, 3 pangkat 7, 3 pangkat 8. Ini berarti 9, 7, 1. Ini polanya berulang 4 lagi ya teman-teman sekalian, yaitu setiap 4 kali ini berulang ya. Sehingga ketika 3 pangkat 4, 3 pangkat 8, 3 pangkat 12 itu pasti hasilnya akan sama. Begitu juga misalkan 3 pangkat 2, 3 pangkat 6 tambah 4, 3 pangkat 10. Itu pasti juga akan sama, yaitu satuannya adalah 9.
Sehingga ketika pertanyaannya adalah 3 pangkat 210, maka 210-nya ini dibagi 4. Ternyata 210 bagi 4 itu tidak habis, tapi sisanya adalah 2. Maka 3 pangkat 210 ini seperti 3 pangkat 2, yaitu satuannya 9. Ketika 9, teman-teman, ini dibagi dengan 10. Nah, di sini ya. Maka ketemunya di sini adalah 9. Sehingga adiknya Naomi berapa usianya? Yaitu X plus Y sama dengan 1 plus 9 sama dengan 10. Tetapi yang ditanyakan adalah 10 tahun yang akan datang. Maka ini ditambah lagi 10 sama dengan 20. 10-nya ini tahu ya. Dari sini teman-teman sekalian ya. Nih, set. Nah. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 10. Kerjasama antara 10 ahli dan 14 profesor dapat menyelesaikan 62 pekerjaan. 10 ahli, kita bisa tulis A, profesor itu P, sama dengan 62 pekerjaan. Jika 8 ahli dan 4 profesor, ini bisa menyelesaikan 28. Maka berapa pekerjaan yang dapat diselesaikan jika dikerjakan oleh 5 ahli dan 7 profesor? Pertanyaannya adalah 5 ahli plus 7 profesor. Teman-teman boleh bawa ini diselesaikan persamaan linear, persamaan linear 2 variabel ya. Karena ada 2 aja, ahli sama profesor. Tetapi teman-teman, kalau teman-teman mau mencermati, di sini ternyata ada 10 ahli dan 14 profesor. Nah, di sini pertanyaannya 5 ahli dan 7 profesor. Hubungannya apa? Ternyata 5 ahli plus 7 profesor ini kan sama dengan setengah kali apa? 10A ditambah 14P ya. Iya kan? Setengah kali 10 sama dengan 5 nih kalau nggak percaya. Ini kan kalau dikalikan setengah ini ya, ini kan jadinya 5A. Kalau 14P dikalikan setengah jadinya 7P. Kan sama ya, 5A. Nah, jadinya berapa? Ya setengah dikalikan ini 62 sama dengan 31. Jadi jawabannya adalah C. 11. Kegiatan persiapan penyelenggaraan ujian CPNS diketahui diperlukan waktu 50 hari untuk menyelesaikannya. Namun karena ada pembatasan PSBB, maka setelah hari ke-10 hanya 50% pegawai yang boleh masuk sampai dengan 20 hari berikutnya. Berarti setelah 20 hari berikutnya ini boleh masuk semua ya. Maka berdasarkan data tersebut, mundur berapa harikah pekerjaan tersebut akan selesai jika dihitung dari estimasi awal. Di situ ada satu pekerjaan yang 50 hari akan selesai. Ini start, ini finish ya. Selama 50 hari. Baru 10 hari teman-teman sekalian, ini 10 hari. 10 hari ini adalah full time ya. Kemudian ada di situ PSBB selama 20 hari. Ini 20 hari, di mana pekerja yang boleh masuk hanya 50%. Nah, 20 hari berikutnya di sini ini full time lagi ya, karena tidak ada pembatasan lagi. Sehingga teman-teman sekalian, kita boleh artikan bahwa selama 20 hari yang terakhir ini pekerjaan sudah terselesaikan dengan baik. Begitu juga dengan 10 hari yang pertama ini juga sudah diselesaikan dengan baik. Tinggal pada 20 hari ini yang datang ke kantor hanya 50%. Sehingga pekerjaan yang harusnya terselesaikan dalam waktu 20 hari ini belum selesai ya. Sehingga teman-teman sekalian, pekerjaan misalkan ya, kita mau mengerjakan melipat buku selama 20 hari itu 1000 buku gitu. Sehingga kalau yang datang cuma separuh, maka yang bisa dikerjakan adalah cuma separuh dari 1000 atau 500. Nah, contohnya begitu ya teman-teman sekalian ya. Sehingga teman-teman sekalian masih ngutang 500 buku yang harus diselesaikan. Sehingga masih sebenarnya butuh 10 hari lagi. Maka ini sebenarnya yang diselesaikan hanya 50% kali 20 hari, yaitu 10 hari ya.
Sehingga kalau di situ harusnya pekerjaan 20 hari baru terselesaikan 10 hari, maka berapa ngutangnya? 20 dikurangi 10 sama dengan 10 hari. Maka di situ teman-teman sekalian, pekerjaan tersebut akan mundur berapa hari? Akan mundur 10 hari. Semoga paham ya. Nomor 12, Kak Vira naik kereta api. Kak Vira kereta api, maksudnya Kak Vira naik kereta api dari Jogja ke Jakarta melaju dengan kecepatan 100 km per jam. Sekembalinya dari Jakarta ke Jogja, Kak Vira naik helikopter dengan kecepatan 300 km per jam. Maka kecepatan rata-rata pulang dan pergi Kak Vira adalah titik-titik. Teman-teman sekalian, 96% menjawab 100 plus 300 dibagi 2 sama dengan 400 per 2 sama dengan 200 ya. Dan ini adalah jawaban yang keliru. Kenapa? Kenapa keliru? Karena belum menghitung 100 km per jam itu berarti waktunya berapa jam. Yang 300 km per jam itu berapa jam gitu kan? Pasti juga beda. Padahal dalam konsep jarak, waktu, dan kecepatan J, K, W di sini teman-teman, itu kan ada jaraknya berapa, kecepatannya berapa, waktunya berapa. Di sini hanya diketahui kecepatan ya. Kecepatan doang. Jaraknya nggak diketahui. Nah, makanya teman-teman kalau misalkan ada soal seperti ini, caranya bagaimana? Ya harus dihitung juga jaraknya. Kalau dalam rumus cepatnya, ini adalah 2 kali kecepatan 1 dikali kecepatan 2 dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2 sama dengan 2 kali 100 dikalikan 300 dibagi 100 ditambah 300 sama dengan 2 kali 100 kali 300 dibagi 400. Oke ya, di situ ya. Ini nolnya hilang. Ya, sehingga menjadi berapa? 600 dibagi 4 sama dengan 150. Jadi jawabannya adalah yang A. Kenapa 150? Teman-teman, kalau melaju dengan kecepatan 100 km per jam, pasti waktunya akan lebih banyak daripada yang 300 km per jam. Oke. Logikanya di situ ya. Nomor 13. Jarak antara kota C dan P biasanya ditempuh dalam waktu maksimal 5 jam jika kecepatan rata-ratanya 40 km per jam. Damayanti suatu hari naik mobil dengan kecepatan 60 km per jam dari kota P ke C. Jika ia berangkat pukul 8.20 dan di tengah perjalanan istirahat sepertiga jam untuk isi bahan bakar, maka jam berapa ia akan tiba di kota C? Ini ada 2 tempat ya. Sini ke sini teman-teman. Tadi diketahui ya 5 jam 40 km per jam. Sehingga jaraknya berapa kota C ke P? 40 kali 5 sama dengan 200. Nah, jaraknya 200 km. Kalau di situ teman-teman sekalian, Damayanti dari kota P ke C. Nah, D ini Damayanti kecepatannya 60 km per jam. Maka jam berapa dia sampai? Ini berangkatnya jam 8.20 dan di tengah perjalanan istirahat sepertiga jam. Sepertiga jam itu berapa? 20 menit, sehingga jam 8.40 ya, sama saja berangkatnya karena istirahat sepertiga jam. Nah, 200 dibagi 60 berapa? Kenapa 200 per 60? Karena konsepnya adalah jarak, kecepatan, dan waktu atau Jokowi. Yang di sini ditanyakan adalah waktu. Berarti waktu sama dengan J per K. Jaraknya berapa? 200 per 60 sama dengan 3 jam 20 per 60 ya. 60 pas banget di menit ya. Sehingga 3 jam 20 menit. Sehingga ditambahkan saja ya. Ini sama dengan 3 jam 20 menit. 3 jam lebihnya 20 menit. Sama dengan jam 12.00.
bukan jam 11.60 ya. 11.60 juga sama saja jam 12.00. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini nomor 13. Nomor 14, dua orang siswa bernama Arnold dan Usman sedang bersaing mendapatkan juara pertama di suatu sekolah dengan menghitung nilai rata-rata tertinggi dari 5 kali ujian terakhir. Arnold mendapatkan nilai 87, 82, 86, 89, dan 91, sedangkan Usman mendapatkan skor 94, 81, 85, 88, dan X. Jika akhirnya Usman yang memenangkan perlombaan dengan selisih rata-rata 1 poin, maka nilai X adalah, ini Arnold ya, kita tulis dulu Arnold, kemudian di sini ada Usman. Arnold ini adalah 87, 82, 86, 89, 91. Kemudian Usman ini 94, 81, 85, 88, dan X. Di mana Usman ini 1 poin lebih tinggi. Maka kita cari dulu ya rata-rata dari 5 nilai ini. Kita cari dulu Arnold karena dia sudah diketahui angka semua. Maka caranya bagaimana? Boleh ya 87 tambah 82 tambah 88, 89 tambah 91 dibagi 5 juga boleh. Tapi juga ada cara yang kedua yang lebih simpel, yaitu kita cari dulu nilai, katakan ya, angka pokoknya, angka dasar ya. Angka dasarnya berapa? Misalkan 80. Berarti kalau patokannya 80, kalau 87 ini lebih 7, lebih 2, lebih 6, lebih 9, ini lebihnya 11 ya, karena 91 bukan 81. Sehingga ditambah 7 plus 2 plus 6 plus 9 plus 11 dibagi 5. Oke, sama dengan 80 dibagi 35 per 5 sama dengan 80 ditambah 7 sama dengan 87. Sehingga kalau di situ di soal dikatakan bahwa Usman rata-ratanya lebih dari 1, maka Usman adalah 87 ditambah 1 sama dengan 88. Sehingga karena 88, maka ini akan jadi angka dasar atau angka patokan menghitung nilai X. Nah, 94 sama 88 berarti ini kelebihan berapa? Kelebihan 6. Ini kurang 7, ini kurang 3. Kenapa kurang 3? 85 ke 88, 81 ke 87, sehingga ini sama ya. Sehingga X-nya lah yang dicari. Sehingga teman-teman sekalian, ketika sudah di ini lebih 6, ini kurang 7, kurang 3, maka di sini nanti bisa tahu angkanya berapa. Di sini berarti plus 6 kurangi 7 itu minus 1, dikurangi 3 berarti minus 4. Ya, minus 4 ya. Ini kalau ketiganya ini minus 4. Sehingga teman-teman sekalian, karena kekurangan angka minus 4, sehingga di sini adalah 88 ditambah 4 sama dengan 92. Kenapa jadinya 92? Biar nanti hasilnya 0 supaya 88 ya. Sehingga di sini harus ditambahkan 4. 88 tambah 4 adalah 92. Dan jawabannya adalah E. Nomor 15. Pak Fajar mencampurkan beras dengan kandungan air 5% seberat 60 kg dengan beras yang kandungannya 12,5%. Jika hasil akhir yang diharapkan adalah beras dengan kandungan 10%, berapa berat beras yang kandungan airnya 12,5%? Di sini teman-teman diketahui berat beras yang pertama 5%, kemudian yang kedua 12,5%, dan diharapkan rata-ratanya, saya tulis pakai warna merah agar jelas, ini 10%. Ini katakan beras yang nomor 1 ya, ini beras nomor 2. Sehingga 5 ke 10 ini kan jaraknya 5, 12 ke 10 ini 2,5. Ketika kita membandingkan dua hal ini ya, maka digunakanlah perbandingan ini ke sini, ini ke sini. Sehingga beras dengan kandungan yang pertama yang 5% ini dibagi dengan yang kedua, ini adalah perbandingannya perbandingan silang, yaitu sama dengan berapa? 2,5 per 5 ya, karena perbandingan silang. 1 dengan 2,5
2 dengan 5 ya. Maka teman-teman sekalian, kalau di situ yang 2,5 ini adalah 60 kg, kita tulis di sini, maka yang beras kedua kandungannya 12,5% ini adalah titik-titik ini ya. Kita sudah dapatkan di sini teman-teman sekalian, 2,5 per 5 sama dengan 60 per X. Sehingga apa? 2,5 X ini sama dengan 60 kali 5. Dan kita bisa coret ya, ini 1, ini 2. Sehingga X-nya adalah 120 atau C. Nomor 16. Sebagai pengusaha oli mobil, Kak Fajar mencampur oli kualitas 1 dengan harga 40.000 per liter sebanyak 35 liter dengan oli kualitas 2 yang harganya 35.000 per liter sebanyak 40 liter. Jadi ada kualitas 1 di situ 40.000 per liter, dicampurnya adalah 35 liter. Kualitas 2 ini 35.000 ini ya, banyaknya 40 liter. Oke. Kemudian suatu siang ada seorang pelanggan yang membeli oli Kak Fajar sebanyak 37,5 liter dan membayar 1.400.000. Berapakah kembalian yang diberikan Kak Fajar kepada pelanggan tersebut? Belinya cuma 37,5 liter. Nah, teman-teman sekalian, ini kalau dijumlah adalah 75 liter ya. Sehingga teman-teman sekalian, kalau di situ ini dikalikan 40.000 kali 35 ini kan berarti 1.400.000 ya. Ini juga 1.400.000. Kalau dijumlahkan 2.800.000 gitu ya. Bisa saja seperti ini, kemudian ini dibagi 75 sehingga per liternya ini dapat angka sekian per liter ya. Nanti sebagai patokan kalau dia beli 37,5 liter berapa gitu ya. Atau cara yang kedua teman-teman, karena di sini belinya 37,5, berarti 37,5 itu adalah setengah kali 75 liter ini. Ya. Sehingga kalau di situ 75 liter itu harganya 2,8, berarti tinggal dikalikan saja setengah kali 2,8 juta sama dengan 1,4 juta. Kalau di situ bayarnya pakai 1.400.000, berarti uangnya pas atau kembaliannya 0 rupiah. Nomor 17. Diketahui kelas A yang berjumlah 48 mempunyai rata-rata nilai ujian 82 dan kelas B mempunyai rata-rata 89. Jika kedua kelas digabung nilainya, maka nilai rata-rata kedua kelas menjadi 85. Berapa jumlah siswa kelas B? Di situ ada kelas A, ada kelas B, ya. Kelas A ini rata-ratanya adalah 82, di sini rata-ratanya adalah 89. Kalau dua kelas itu digabung, maka rata-ratanya menjadi 85. Dan kelas A ini jumlah siswanya adalah 48 siswa. Kita tadi sudah belajar teman-teman, jarak sini ke sini adalah 3, jarak sini ke sini adalah 4. Dan tadi perbandingannya adalah perbandingan kelas A itu berarti pakainya 4, kelas B ini pakainya adalah 3. Ya. Sehingga kelas A dibanding kelas B itu perbandingannya adalah 4/3. Kalau jumlah siswa kelas A ini 48, ini berarti kan sama dengan 48. Yang ditanyakan kelas B berapa? Berarti ini ya. Nah, ini yang ditanyakan. 4/3 sama dengan 48 per X. Kita kali silang ya, ini ke sini, ini ke sini. Sehingga 4X sama dengan 48 kali 3. 4 sama 48-nya ini bisa dicoret, ini 1, ini 12, sehingga X sama dengan 12 kali 3 sama dengan 36. Jadi jawabannya adalah A. Gitu doang ya teman-teman ya. Nomor 18. Sebuah kota misteri yang ditemukan di sebuah kota bagian selatan Makassar ternyata sampai sekarang belum bisa terbuka. Kotaknya belum terbuka. Untuk membuka
kode tersebut si pembuat kode memberikan semacam petunjuk di mana kode rahasia tersebut terdiri dari 5 digit. 2 digit awal merupakan 2 huruf vokal yang berbeda dan 3 digit berikutnya merupakan angka ganjil yang berbeda. Ganjil berbeda. Berapa kemungkinan kode yang bisa digunakan? Tadi ada 5 kode ya. 5 kode, kita tulis 5 kotak ini ya. Nah, di mana 2 kode yang awal di sini itu adalah 2 huruf vokal yang berbeda. Vokal itu kan ada A, I, U, E, O ya, ada jumlahnya 5. Kalau harus berbeda berarti di sini kemungkinannya 5 karena bisa A, I, U, E, O. Karena tidak boleh sama atau berbeda, maka di sini tinggal 4 A, I, U, E, O-nya ya. Dan yang ke sini ini adalah 3 ganjil ya. Ganjil itu berarti 1, 3, 5, 7, 9. Ada 5 juga. Sehingga karena harus berbeda-beda maka di sini 5. Kalau 5 sudah diambil 1 tinggal 4, tinggal 3. Maka peluangnya atau kombinasinya adalah 5 kali 4 kali 5 kali 4 kali 3 sama dengan 20 kali 20 400 kali 3 1200. Jawabannya adalah yang D. Nomor 19, perbandingan volume sebuah kubus dan balok mula-mula adalah 8 bagi 9 atau 8/9. Jika panjang rusuk kubus ditambah 50% dan panjang sisi balok tetap, maka perbandingan volume keduanya menjadi. Nah ini, volume kubus dibagi volume balok mula-mula adalah 8/9. Tetapi volume kubus ini, yang kubus ya, yang atas, ini ditambah 50%. Jadi kalau misalkan tadinya 100% menjadi 150 ya, atau 3/2 150 ya. Ini rumus volume apa? Rumus volume sama dengan S pangkat 3, sehingga ini pangkat 3. Kita selesaikan dulu ya. 3 pangkat 3-nya 27, 2 pangkat 2-nya 8. Sedangkan perbandingan awalnya adalah ini, kita pindahkan ke sini, 8/9. Oke, 8 sama 8-nya kita coret, tinggal tersisa 27/9 sama dengan 3/1 atau A. 20. Suatu perjalanan kereta api dari Cirebon ke Jakarta menyisakan kenangan manis. Waktu itu Naomi, Robi, Sinta, dan Fajar naik kereta api Cirebon Express. Kereta sudah tersedia di peron penumpang pada pukul 7.52 dan akan berangkat 8.30. Naomi datang ke stasiun 8.03. Jadi kalau misalkan ini Naomi, saya tulis dulu ya. Naomi ini 8.03. Yang mana itu 19 menit lebih cepat dibanding kedatangan Sinta. Berarti Sinta itu 08.03 ditambah 19 ya, sama dengan 08.22. Oke. Masih tepat waktu. Kemudian yang Fajar tergesa-gesa turun dari motor dan sampai stasiun pukul 8.19. Ini Fajar 8.19. Tergesa-gesa tapi masih 8.19. Jika Robi ternyata sudah di kereta 15 menit setelah kereta siap di peron 5, maka urutan yang paling pertama kali Robi ini 15 menit setelah kereta siap. Robi ini berarti siapnya kan keretanya jam 7.52 ya. Ditambah 15 ini berarti jam 8.08 lewat 7 ya. Sehingga teman-teman sekalian kalau seperti itu, yang pertama kali datang siapa? Siapa ya? Ini yang pertama ya. Kemudian kedua, ketiga, keempat. Berarti Naomi, Robi, Fajar, Sinta. Berarti Naomi, Robi, Fajar, Sinta. Jawaban yang B. Teman-teman sekalian, itulah 20 soal dari Bincang Santiu. Semoga teman-teman merasa terbantu. Jika teman-teman ada pertanyaan, kekurang jelasan, bisa di chat ya, di bawah, di komen. Nanti insya Allah saya akan membalas pesan atau komen teman-teman sekalian. Semoga ini bisa menjadi perantara teman-teman mengerjakan TIU dengan lebih mudah lagi, dan nanti ketika ujian bisa lolos CPNS. Amin.
Demikian dari aku, Arif Isti Pramusinta, pejuang pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.